Izin melanjutkan. Dalam persidangan, terdakwa memberikan bantahan terkait hal ini, yakni terdakwa selaku ketua fraksi Golkar tidak mempunyai wewenang dalam pembahasan anggaran, karena pembahasan anggaran dilakukan di Komisi 2 dan Badan Anggaran. Terhadap bantahan tersebut, penuntut umum berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa fungsi pengawasan yang melekat pada setiap anggota DPR tidak terbatas pada fungsi komisinya, melainkan setiap anggota DPR RI berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Riawan Chandra yang pada pokoknya menjelaskan kewenangan setiap anggota DPR bersifat khas mengikuti kewenangan lembaganya. 2. Bahwa kedudukan terdakwa sebagai ketua fraksi yang mempunyai pengaruh yang lebih dibandingkan anggota DPR lainnya justru mempunyai kewenangan yang lebih luas, tidak terbatas pada komisi tertentu, melainkan berwenang untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap anggotanya di masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan. Menurut keterangan saksi Freddy Latumahina bahwa terdakwa selaku ketua fraksi melaksanakan kebijakan partai di DPR tidak hanya di Komisi 2. Oleh karena itu, terdakwa pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di semua komisi di DPR RI. Selain mengajukan bantahan tersebut, terdakwa juga mengajukan ahli other charge, yakni Gede Panca Astawa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketua fraksi bukan merupakan jabatan. Penuntut umum tidak sependapat dengan pendapat tersebut karena ciri utama jabatan publik adalah adanya suatu pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan bersifat durzam atau tidak dapat diubah begitu saja. Jabatan terdakwa sebagai ketua fraksi diangkat berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI nomor 44-1/1-2009-2010 untuk keputusan pimpinan DPR RI nomor 118-1/2009 tentang susunan pimpinan fraksi Partai Golkar DPR RI masa keanggotaan 2009-2014 yang berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mendapatkan anggaran dari APBN atau Keuangan Negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan segala bantahan terdakwa dan ahli adca tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Oleh karena itu, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada kepadanya pada jabatan atau kedudukan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 1.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut penuntut umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah. B. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara juga termasuk kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau untuk kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya kata atau di antara frase memberikan keuangan negara atau dan perekonomian negara, maka pengertian tersebut bermakna alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur tersebut harus dinyatakan terbukti. Adapun kata merugikan dalam rumusan pasal 3 sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya
yang menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Terkait dengan kerugian keuangan negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 25 garis miring PUU 4 Romawi 2016 menghendaki adanya suatu kerugian yang bersifat actual loss dan bukan sekedar potential loss dengan bertujuan untuk lebih mendekati aspek kepastian hukumnya. Oleh karena itu, penuntut umum akan menguraikan fakta-fakta mengenai kerugian keuangan negara yang telah nyata-nyata terjadi pada perkara aku berdasarkan alat bukti yang sah. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, akan dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang memperhatikan adanya akibat kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kawan peserta lainnya sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut di atas telah mengakibatkan adanya penggelembungan harga atau markup yang diantaranya adanya markup harga sistem AFIS, software dan hardware sebagaimana direncanakan di rumah terdakwa yang dihadiri terdakwa Johannes Marlim dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Selain itu, perbuatan terdakwa bersama kawan peserta lainnya juga mengakibatkan pelaksanaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pengadaan barang atau jasa, tidak sesuai dengan KAK baik segi kualitas maupun kuantitas. Di antaranya sebagai berikut. 1. Terdapat 27.415.747 keping belangko EKTP yang tidak dipersonalisasi dan distribusi oleh konsorsium PNRI. Dalam hal ini, konsorsium PNRI hanya melakukan personalisasi sebanyak 144.599.653 keping. Meskipun berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145 juta keping belangko KTP elektronik. 2. Tidak terdapat di dalamnya hardware security module dan key management system oleh konsorsium PNRI sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu atau perangkat dan data sebagaimana ditetapkan dalam kerangka acuan kerja. 3. Dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan komunikasi data atau JAMKORGAT, konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution mensubkontrakkan kepada PT Indosat Tbk yang pelaksanaan dan pembayarannya tidak sesuai dengan kontrak. Seharusnya semua data enrollment dilakukan secara online menggunakan jaringan komunikasi data. Namun berdasarkan fakta di lapangan, pengiriman data enrollment tidak semua dilakukan melalui jaringan komunikasi data, tetapi sebagian dilakukan secara offline menggunakan flash disk. 4. Dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT Sukovindo selaku anggota konsorsium PNRI hanya menyediakan 84 orang untuk layanan keahlian Helpdesk. Meskipun berdasarkan kontrak konsorsium PNRI harus menyediakan 169 orang untuk layanan keahlian helpdesk. Meskipun demikian, Sugiarto tetap melakukan pembayaran kepada konsorsium PNRI untuk 169 orang. Terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data yang berdasarkan kerangka acuan kerja seharusnya menggunakan sidik jari, namun konsorsium PNRI menggunakan iris, sehingga ketunggalan KTP elektronik tidak dapat dipertanggungjawabkan. 6. Penggunaan printer merek Fargo tipe HDP 5000 plat number 75001 untuk percetakan KTP elektronik di setiap kabupaten atau kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan ribbonnya yang menyebabkan user atau pengguna tidak dapat menggunakan printer lain dan harganya dikendalikan oleh vendor. 7. Pekerjaan pendampingan teknis dilaksanakan oleh PT Sukovindo selaku anggota konsorsium PNRI. Kegiatan pendampingan teknis berperan untuk mendampingi proses perekaman dan penerbitan KTP elektronik yang merupakan bagian dari penjamin kualitas produk KTP elektronik. Ternyata kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak dan KAK. Jumlah kualifikasi personil dan gaji yang dibayarkan kepada pendamping teknis yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan kontrak yang dibayarkan. Selain itu, terdapat manipulasi dalam penandatanganan kontrak pengadaan tenaga pendamping teknis dan dokumen pembayarannya. 8. Konsorsium PNRI menggunakan chip merek NSP 308 dan ST Micro
ST23YR yang tidak bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam kerangka acuan kerja sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produk NHP dan produk ST Mikro 23JR. Bahwa meskipun terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi target dan tidak sesuai kontrak tersebut, Sugiarto dan Irman tidak memberikan teguran atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI. Tetapi Sugiarto dan Irman justru memerintahkan panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang atau jasa untuk membuat berita acara pemeriksaan penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan target sebagaimana tercantum dalam kontrak. Konsorsium PNRI tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan targetnya. Selanjutnya, Sugiarto juga mendatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang atau jasa sebagai akibat salah satu pembayaran kepada konsorsium PNRI, sehingga konsorsium PNRI tetap dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi target pekerjaan pada setiap terminnya.